Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini tentang hukum acara. Tapi sebelumnya apa yang menjadi capaian kompetensi kita mempelajari materi ini adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar teori, konsep dasar dan teori dasar dari hukum acara, di mana pokok bahasan kita nanti akan dalam subbahasan dalam materi ini ada dua subbahasan. Nanti kita akan pelajari tentang secara umum apa yang menjadi pokok substansi dasar dari hukum acara pidana dan apa yang menjadi substansi dasar dari hukum acara perdata. Nah, dalam hukum acara itu sendiri nanti kita akan melihat bagaimana tata cara proses dalam hukum acara, dan juga apa yang menjadi azas-azas dari hukum acara, kemudian apa yang menjadi sumber hukum dari hukum acara itu sendiri. Nanti akan kita bahas. Nah, hukum acara di sini, pengertian dari hukum acara itu sendiri. Nah, hukum acara itu kalau dulu pernah kita bahas tentang klasifikasi hukum, ini hukum acara ini adalah hukum dilihat dari cara mempertahankannya. Kemarin ada hukum material dan ada hukum formil. Nah, hukum acara ini ada termasuk hukum formilnya. Contoh dari hukum formil. Makanya di sini proses hukum formil itu ada dalam hukum acara. Jadi pengertian hukum acara itu sendiri adalah hukum acara atau formil adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum material. Ketika terjadi pelanggaran material, bagaimana cara mempertahankan dan menjalankannya. Ketika terjadi pelanggaran hukum material tadi, upaya penyidikan, upaya penuntutan, pada hukum pidana, kemudian kalau dalam hukum acara perdata, proses gugatannya, tahapan-tahapan dalam gugatannya. Nah, ini dipelajari atau yang menjadi pedoman atau acuan adalah hukum formil atau hukum acara. Jadi sekali lagi pengertian dari hukum acara atau hukum formil adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum material. Nah, kemudian apa yang menjadi fungsinya? Fungsi dari hukum acara ini, fungsi dari hukum acara adalah menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui proses yang berpedoman kepada peraturan yang ada dalam hukum acara. Selanjutnya, ini azas-azas dalam hukum acara pidana. Azas dalam hukum acara pidana di Indonesia ada azas perintah tertulis, kemudian azas peradilan cepat, azas memperoleh bantuan hukum, azas terbuka, azas pembuktian. Nah, kalau azas perintah tertulis, maksudnya sini apa? Maksudnya adalah segala tindakan hukum ini hanya dapat dilakukan jika berdasarkan perintah tertulis. Maksudnya perintah tertulis adanya wewenang yang diberikan kepada lembaga yang menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Artinya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, harus tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Maksudnya apa? Maksudnya jika tidak ada perintah tertulis atau jika kewenangannya itu tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak boleh dilakukan. Nah, ini maksudnya. Terus azas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, dan tidak memihak. Ini maksudnya adalah serangkaian proses peradilan pidana dari mulai penyidikan sampai dengan putusan hakim dilakukan dengan cepat, ringkas, jujur, dan adil. Nah, ini nanti dasarnya ada pada pasal 50 KUHP nanti kalau Anda ngambil mata kuliah hukum acara pidana. Dan berikutnya azas perolehan bantuan hukum. Nah, setiap orang mempunyai kesempatan bahkan wajib memperoleh bantuan hukum. Ini untuk kepentingan pembelaannya, untuk kepentingan pembelaan atas dirinya. Dalam hal ini statusnya pasti terdakwa. Jadi harus mendapat harus memperoleh bantuan hukum. Ini
bukan harus tapi wajib oleh bantuan hukum untuk ancaman pidana yang lebih dari 5 tahun, yang kurang dari 5 tahun, maka harus menjabat dari 5 tahun. Jika tidak, untuk yang di atas 5 tahun tadi, jika tidak maka negara harus menyiapkan. Jadi artinya ada pengacara dari negara disiapkan oleh negara. Ini biasanya yang LBH bisa di sini untuk azas memperoleh bantuan hukum bagi yang tidak mampu. Kemudian azas terbuka, yakni pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum. Terus azas pembuktian, jadi tersangka atau terdakwa tidak dibebankan kewajiban pembuktian. Jadi kewajiban pembuktian itu melekat kepada aparat penegak hukum. Ini kecuali ditentukan oleh undang-undang. Nah, kecuali kalau undang-undang mengisyaratkan lain, menetapkan lain, ada perintah, ada amanah undang-undang bahwa si tersangka atau terdakwa bisa membuktikan, maka azas ini bisa dikesampingkan. Tapi kalau dalam pasal 66 KUHP ini beban pembuktiannya ada pada penegak hukum. Berikutnya, nah ini susunan peradilan. Ini peradilan di Indonesia ini memiliki 4 lingkup peradilan. Ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, ada peradilan tata usaha negara. Peradilan umum ini bicara tentang subjeknya. Peradilan ada subjeknya, ya ini adalah subjeknya adalah masyarakat umum, rakyat di sini. Peradilan umum. Sementara kalau peradilan agama, objeknya lebih pada yang berkeyakinan Islam, untuk peradilan agama. Sementara peradilan militer, subjeknya di sini adalah militer. Peradilan tata usaha negara ini lebih menitikkan pada objek administrasi negara. Jadi kalau peradilan umum itu secara subjek, yakni masyarakat umum. Agama itu subjeknya lebih menitik beratkan pada yang berkeyakinan Islam. Terus peradilan militer, subjeknya adalah militer. Ini lingkup peradilan di Indonesia. Ada 4 lingkungan peradilan di Indonesia. Nah, selanjutnya, peradilan umum sini melayani kebutuhan anggota masyarakat dalam peroleh keadilan dan kebenaran. Nah, di peradilan umum ini ada 3 tingkatan penyelesaian perkara. Yang pertama, pada tingkat pertama itu adalah pengadilan negeri. Di pengadilan negeri ini berkedudukan di setiap kota madya atau ibu kota kabupaten, terus dikenal dengan sebagai pengadilan tingkat pertama tadi untuk perkara pidana dan perdata. Ini pengadilan negeri. Tingkatan kedua ini pengadilan tinggi. Untuk pengadilan tinggi ini peradilan tingkat banding. Setelah proses di pengadilan negeri, maka jika ada upaya hukum banding maka diselesaikan di pengadilan tinggi. Ini berkedudukan di ibu kota provinsi untuk pengadilan tingginya. Setelah itu ada tingkatan yang ketiga adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung di sini untuk peradilan tingkat kasasi. Jadi proses yang ada ini harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan tadi. Walaupun ada tingkatan ini, tapi tetap tidak boleh bertentangan dengan azas peradilan yang sederhana, cepat, dengan biaya ringan. Itu tetap azas itu menjadi acuan. Nah, dalam peradilan ada beberapa azas yang ada dalam peradilan. Yang pertama, mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Nah, ini azas yang pertama ini termasuk azas non-diskriminasi. Non-diskriminasi artinya prosesnya tetap tidak membedakan orang, tidak rasis, tidak diskriminasi, intinya seperti itu. Yang kedua, tidak seorang pun dapat dihadapkan ke pengadilan selain pada yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, ini azas kepastian hukum atau azas kepastian hukumnya. Artinya jika seorang
di hadapan pengadilan itu pasti diduga melakukan kesalahan, diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, karena jika tidak maka bertentangan dengan azas ini azas kepastian hukum atau azas legalitas dalam lingkup peradilan. Berikutnya, setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili wajib dianggap tidak bersalah. Nah, sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, ini azas praduga tidak bersalah. Ini azas praduga tidak bersalah. Jadi hanya pengadilannya yang berhak menetapkan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Berikutnya yang keempat, seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang jelas berdasarkan undang-undang dan terjadi kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya, maka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Ini azas ganti kerugian dan rehabilitasi. Ini azas ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban-korban yang salah tangkap, salah proses, terjadi kesalahan, terjadi kekeliruan mengenai aturan hukumnya. Ini azas ya dalam melakukan peradilan. Nah, sekarang kita bahas masuk dalam lingkup hukum acara perdata. Disebut juga kalau dalam hukum acara perdata, maka hukum acara ini disebut jadi hukum perdata formil. Jadi hukum acara perdata disebut juga dengan hukum perdata formil yang mengatur cara bagaimana menjalankan, mempertahankan hukum perdata material. Jadi individunya menyelesaikan masalah dalam mempertahankan kebenaran hak individu. Ini biasanya kalau dalam perkara perdata itu ya bicara tentang hak atas kebendaan, itu salah satu contohnya, hak atas kebendaan. Terus juga mempertahankan kebenaran individu dalam hal misalnya haknya terlanggar, misalnya apakah itu hak kebendaan atau hak ekonominya terlanggar, itu masuk dalam lingkup hukum acara perdata. Jadi hakim di sini menyelesaikan perkara perdata berpedoman pada RIP Reglemen Indonesia Baru. Nah, adapun azas-azasnya, azas dalam hukum acara perdata, yang pertama hakim pasif. Artinya hakim pasif di sini hakim hanya bersandarkan pada apa yang diminta atau digugat saja oleh para pihak. Berarti hakim tidak mengembangkan perkaranya kemana-mana. Nah, berikutnya beracara dengan hadir sendiri. Nah, ini juga acara dengan hadir sendiri. Kalau dengan bantuan hukum maka tetap harus ada surat kuasa terhadap lawyernya. Terus beracara dikenakan biaya, nah juga dikenakan biaya. Ini azas dalam hukum acara perdata. Kemudian pemeriksaan perkara di pengadilan secara terbuka. Azas yang keempat, azas yang kelima ini hakim terikat pada alat pembuktian. Jadi hakim dalam memutuskan perkara itu terikat pada alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak. Nah, sini putusan hakim ini harus memuat alasan-alasan. Ini azas yang terakhir. Selanjutnya sumber hukum acara perdata. Ada HIR. HIR ini menjadi sumber hukum perdata, kalau nggak salah warnanya warna hijau muda. Itu nanti silakan dicari kalau Anda ngambil hukum acara perdata, maka itu menjadi kitab wajib dalam mata kuliah hukum acara perdata. RBG juga menjadi sumber. RO Reglement of the Rechtelijk Organisasi in her Beleid der Justice in Indonesia. Ini RO. Ini reglemen tentang organisasi kehakiman. Terus juga BW juga menjadi sumber hukum acara perdata bergerak Whitebook. Ini ada pada buku 4-nya dan kemarin sudah sampaikan sistematika hukum perdata. Terus beberapa undang-undang yang relevan, misalnya undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang perkawinan, peradilan agama, undang-undang peradilan umum, dan lain-lain. Sumber berikutnya jurisprudensi juga.
selanjutnya adat kebiasaan, selanjutnya perjanjian internasional, selanjutnya doktrin, dan juga di sini surat edaran Mahkamah Agung juga menjadi sumber hukum acara perdata. Surat edaran Mahkamah Agung ini sepanjang mengatur tentang acara perdata dan hukum perdata material, maka menjadi sumber hukum acara perdata. Hakim pasif. Nah, luas masalah yang dikemukakan dalam sidang perkara perdata ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Artinya para pihak yang menentukan luas perkaranya, lingkup perkaranya. Jadi apa yang diminta, hakim harus menstandarkan apa yang diminta oleh para pihak. Nah, tujuan di sini kan hakim sebagai juru damai, pendamai. Berikutnya, hakim tidak diperkenankan memperluas masalah yang tidak diajukan. Misalnya minta ganti rugi 10 juta, tiba-tiba hakim memutuskan 15 juta, nah itu keliru hakimnya. Karena tidak diperkenankan untuk meluas masalah, tapi cukup apa yang diajukan oleh para pihak saja. Terus kedudukan hakim sebagai penetap kebenaran dan keadilan para pihak. Terus tugas hakim hanya mencari kebenaran formil saja. Para hakim diberikan kesempatan untuk didengar pendapatnya, bukan para pihak. Para pihak diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya. Bagi pihak yang tidak hadir atau perstek, walaupun diberikan kesempatan untuk didengar, tapi dianggap tidak mau menggunakan kesempatan itu. Ini hakim pasif. Berikutnya beracara dengan hadir sendiri. Kalau berbicara dengan hadir sendiri, ya pada prinsipnya setiap orang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan dapat beracara sendiri tanpa melalui perantara orang lain. Hanya bila dikehendaki kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh seorang kuasa. Yang selama ini pastinya adalah penasihat hukumnya. Terus kalau azas beracara dikenakan biaya, setiap orang beracara di pengadilan berkewajiban memikul beban biaya seperti biaya pendaftaran perkara, uang saksi, biaya materai, honorarium pengacara. Nah, ini beban ini ada pada para pihak beracara dengan dikenakan biaya tadi. Selanjutnya, pemeriksaan perkara di pengadilan terbuka. Asas ini mutlak harus ada. Karena asas ini tercantum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka pengadilan harus terbuka. Tujuan dan maksudnya apa? Untuk melindungi hak asasi manusia dan objektivitas pemeriksaan. Jadi hak asasi manusia dan objektivitas pemeriksaan ini menjadi tujuan pemeriksaan perkara di pengadilan secara terbuka. Berikutnya, hakim terikat pada alat bukti. Nah, hakim terikat pada alat bukti artinya tidak usah untuk keluar dari apa yang menjadi alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Nah, ketentuan mengenai alat bukti dalam hukum acara perdata ada pada pasal 164 HIR dan pasal 284 RGB dan pasal 1866 BW KUH PER. Alat bukti dalam hukum acara perdata itu terdiri dari alat bukti tertulis, alat bukti saksi. Alat bukti tertulis pasti surat, alat bukti saksi, terus yang ketiga persangkaan, yang keempat pengakuan, yang kelima sumpah. Jadi sumpah juga menjadi alat bukti, tapi alat bukti yang terakhir. Berikutnya, putusan hakim harus memuat alasan-alasan. Nah, tujuan harus memuat alasan-alasan apa? Tujuannya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim akuntabilitasnya. Ini yang berkaitan dengan putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum. Ini kalau dikutip dari pendapat Sudikno Mertokusumo. Selanjutnya pelaksanaan putusan. Nah, pelaksanaan putusan untuk menjalani putusan hakim maka diperlukan upaya-upaya tertentu. Putusan hakim, jadi ketika hakim sudah menjatuhkan putusan, maka sudah ada upaya untuk pelaksanaan dari putusan hakim dalam perkara perdata. Yang pertama, upaya-upayanya adalah eksekusi real, yakni
sungguh-sungguh dijalankan sesuai dengan putusan. Ketika hakim memutuskan ketika hakim memutuskan upaya ganti rugi, maka harus dilaksanakan ganti ruginya. Jadi sungguh-sungguh dijalankan sesuai dengan putusan. Ini eksekusi real. Misalnya eksekusi real juga berikutnya penyitaan barang. Nah, barang milik terhukum, dan juga biasanya diupayakan dengan cara tidak lelang. Dalam hal ini terhukum diputuskan oleh hakim untuk membayar jumlah uang. Ini misalnya kalau kejadian prestasi. Kejadian prestasi tidak mau bayar, maka harus dilakukan dengan penyitaan. Ini pelaksanaan putusan. Yang kedua, yang ketiga, uang pemaksa. Uang pemaksa dikenal dengan istilah duang som, yakni dalam putusan juga ditentukan bahwa terhukum harus membayar sejumlah uang jika ia tidak memenuhi apa yang diputuskan. Terus sifat keputusan hakim dalam hukum acara perdata. Yang pertama, ada 3 macam putusan hakim dalam hukum acara perdata. Yang pertama, putusannya kondemnatoir. Kondemnatoir ini putusannya bersifat menghukum. Misalnya menghukum artinya di sini membebani kewajiban untuk berprestasi terhadap lawannya. Artinya si terhukum itu dijatuhi beban untuk menjalankan prestasinya. Jadi wujud prestasi bisa memberi, bisa berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Contoh bunyi diktum putusannya biasanya mengadili, menerima permohonan penggugat, siapa, dan seterusnya, mengabulkan dan menolak permohonan gugatan penggugat, dan seterusnya, terus menghukum tergugat atau penggugat untuk ini bisa membayar ganti rugi atau melaksanakan prestasi tadi, dan seterusnya. Nah, ini bunyi putusan atau diktum untuk putusan kondemnatoir. Selanjutnya ada putusan deklaratoir. Nah, untuk putusan deklaratoir sini putusan yang bersifat menyatakan hukum atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa keadaan hukum yang dimohonkan itu ada atau tidak ada. Contoh, menetapkan. Itu penetapan. Tadi kan mengadili. Menetapkan permohonan pemohon, dan seterusnya. Apa yang dimohonkan. Terus mengabulkan permohonan pemohon, apa yang dimohonkan dikabulkan, dan seterusnya. Menyatakan bahwa dan seterusnya. Menyatakan pula bahwa dan seterusnya. Umumnya putusan ini terjadi dalam ranah hukum pribadi, misalnya dalam hal pengangkatan anak, dalam kelahiran, tentang penegasan hak atas sesuatu benda. Nah, ini putusan deklaratoir, misalnya tentang pengangkatan anak, adanya penetapan, tentang ini bisa biasa tentang masalah-masalah pribadi, masalah-masalah hukum pribadi. Next, selanjutnya putusan konstitutif. Nah, ini putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya putusan pembatalan perkawinan, pembatalan perjanjian, pelaksanaan dengan paksaan tidak diperlukan, karena ketika putusan hukum diucapkan oleh hakim, maka dengan sendirinya keadaan hukum yang lama berhenti dan berlaku keadaan hukum yang baru. Bisa ketika dicabut perjanjiannya, ketika dibatalkan perkawinannya. Artinya keadaan hukum yang lama itu berhenti dengan sendirinya tanpa adanya paksaan. Contoh, mengadili, nah, sini menerima gugatan penggugat, bla 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 bla, dan seterusnya, mengabulkan gugatan penggugat, bla 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 bla, dan menghukum tergugat untuk bla 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 bla. Nah, itu yang bla 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 tadi maksudnya adalah substansi dari apa yang diputuskan, oleh hakim. Selanjutnya
Kita akan bahas tentang materi hukum acara pidana. Tapi saya rasa cukup sekian dulu untuk materi kali ini. Nanti silakan dibaca, diperdalam masalah keilmuannya untuk mempelajari materi-materi dari hukum acara perdata. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.